kalau FK UNED, amin. Aku dulu pernah lomba di UNED, bahkan lomba pertama yang aku menang sendiri itu di UNED gitu. Jadi sangat kenangan bagus di UNED. Dan S2 sini ya aku nggak bilang jangan, cuman kalau kalian bisa jangan kalau bisa di luar negeri aja gitu. Bener banget, pemerintah ternyata terlalu sering ya, kayak apa ya, bukan melecehkan kita sih, cuman kayak mereka ngelolanya nggak baik gitu. Ya pasti ada hal-hal di balik itu, cuman kita nggak tahu pasti, cuman kita udah tahu lah kayak oh ini ada ini gitu, udah tahu lah. Kalau S2 mau kerja di Indo atau LN, pasti di LN. Aku mau ngincer. Kalau pun di Indo aku mau kerja di perusahaan internasional. Alasanku masuk teknologi informasi karena aku mau kerja di perusahaan IT, karena aku ada rekomendasi gitu pokoknya ke perusahaan, salah satu perusahaan gitu, tapi nggak aku spill. Sama jurusan apa, mungkin di IT juga, tapi lebih dalam di AI atau data science. Kayak pengen jadi data engineer sih aku. Sekarang udah tau lah, kayak dulu pas semester 1 nggak tahu lah gitu. Kalau di lain sebenarnya lebih terjamin kali ya sebutannya. Sebenarnya nggak juga, banyak negara di luar sana itu lebih lebih bahaya bahkan buat kita, karena contohnya di Amerika rasis banget ya, semua orang tahu. Tapi yang kalian juga mungkin nggak tahu, di Korea Selatan tuh lebih rasis, jauh lebih rasis ke orang Indonesia gitu. Dan situ yang aman lah buat orang-orang kayak kita, kan kita outsider buat mereka. Cuman ya kalau kita kuliah di tempat yang lebih terjamin kayak misal Eropa, mungkin di bagian-bagian ya mungkin kita bisa Eropa lah secara keseluruhan, itu emang terjamin. Cuman sekali lagi itu tempat yang mahal gitu. Jadi terjamin sih terjamin kalau kita bisa bayar ya awalnya gitu, tapi kita perlu modal gitu, jadi nggak bisa buat semua orang. Kamu baca buku Laut Bercerita nggak? Aku nggak baca, cuman cewekku si Chelsea itu baca. Kayak dia punya 2 salinan nggak salah, dan dia baca semuanya. Kayak dia itu sangat educated banget dibandingin aku ya. Aku nggak pernah baca buku novel segala macam, dan tapi kayak dia itu sangat amat sering baca buku, kayak to the point like dia nanya, kamu tahu nggak ini penulisnya siapa gitu, kayak aku nggak tahu, ini aku nggak pernah baca buku gitu. So very book person itu satu hal yang dikagumin sih, itu keren sih. Pernah ke Medan nggak? Nggak pernah, cuman keluargaku pernah sebelum aku lahir. Minum dulu ya, ini minumku es teh soalnya, jadi manis-manis. Kesini Indo juga kalau nggak ada hotel susah. Nah itu di Indo ya, di luar negeri juga ya sebenarnya. Kayak mungkin karena kita orang Indonesia jadi nggak terlalu familiar sama budaya sana, cuman sama-sama hotelnya gitu, sama-sama kalau ada orang yang kita kenal ya mending hire mereka gitu, karena aku juga familiar sangat mulai terfamiliarisasi dengan politik kampus juga, karena kayak aku kan sekarang salah satu orang yang punya jabatan gitu, ya pasti orang yang aku tarik ya orang yang aku kenal, ya mereka aku tahu mereka kinerjanya gimana, walaupun mungkin mereka bukan kinerja yang paling bagus di tempat itu, di kalangan calon-calon itu, cuman aku tahu dia kerjanya gimana, aku tahu dia tipe orang gimana, aku kalau komunikasi sama dia gimana, jadi lebih enak gitu loh. Jadi mungkin budaya itu terbawa ke pekerjaan, tapi nggak tahu dia perusahaan beda gitu. Tapi aku mulai paham lah sisi kenapa kok kita butuh ada hotel gitu. Cuman sekali lagi itu bukan satu hal yang baik gitu. Di luar negeri juga gitu kok. Tips belajar kak biar IPK bisa ngintung 4 lah. Aku IPK aku belum 4 juga gitu. Tips belajar, ya belajar bisa aja lah, suka aja deh wawasan yang nggak satu, fokus aja. Tips masuk informatika game lagi Krisna lagi. Apa ini? Apa Chris? Ini FKG Uner nih, juga wakil ketua event nih guys, wakil ketua apa namanya? Wakil ketua event Dentin. Dia kemana aja? Aku di Malang aja sih, di Jogja aja. Aku nggak pernah keluar negeri gitu. Fun fact. India bukannya artinya bagus ya? Iya, India artinya bagus banget. Kayak, apa ini? Kok kaget? Kaget. Suaranya siapa itu? Ya sih, tak tutup serius laptopnya tak matiin aja. Males tak lanjut ntar ya.
Ya India IT-nya bagus banget karena salah satu IT terbaik, mungkin IT terbaik bahkan di dunia, di belakang MIT ya mungkin pasti ya. Bagus banget IT India itu, kayak mereka bahkan leading pioneers of math juga, karena banyak buku pacuannya Olimpiade Matematika Indonesia itu dari India gitu, bukan dari Amerika, bukan dari mana. Di sangat bagus. India sama Cina itu bagus. Koreng-koreng kapan? Ya kalau ketemu lagi sih, aku nggak belum ini. Live bareng Debo dong. Nah, sibuk semua. Kak Safira sekarang sering teleportasi. Nares sekarang lagi teknik. Bernard lagi kerja gitu. Selain Swiss, opsi lainnya mau diambil apakah negaranya? Ya, mungkin kalau nggak Eropa, aku di Singapura gitu. So itu choice yang sangat aman dan sangat amat bagus gitu. Kayak kalau nggak di Swiss, kalau sebenarnya Swiss itu bukan tujuan kuliah sih, tujuan liburan gitu. Tapi kalau mau kuliah di Belanda atau di Jerman gitu. Beda sistem rumasi sama teknologi rumasi, jujur aku nggak tahu, bingung sama Indonesia, kayak mereka bedanya apa sih gitu. Kayak sistem rumasi itu lebih apa ya, aku nggak tahu juga sini. Cuman setahu aku sih sistem informasi itu Fasilkom, fakultas ilmu komputer. Cuman kalau teknologi informasi kan teknik, jadi banyak tekniknya gitu. Mungkin itu bedanya. Tapi kalau masalah dosen yang dipelajari kayak nggak jauh beda juga sih. Ordal dong, kasian banget yang nggak ada ordal. Iya, makanya banyak koneksi. Bahkan aku di kuliah banyak organisasi, banyak event tuh biar aku punya kenalan banyak, bukan buat manfaatin ordal, cuman dengan gitu kan aku ada rekomendasi gitu loh. Ya itu kalau masuknya gara-gara cuman ordal doang ya nggak fair juga, aku nggak mau kayak gitu. Cuman ya gimana, kayak kalau kita nggak kenal siapa-siapa, kita mau kerja di mana gitu loh, ya kan. TKA susah nggak? Aku nggak pernah kerja TKA, cuman setahuku yang dari soal-soal TKA itu nggak susah kok. Nggak apa ya, ya dibandingin soal OSN tuh masih mungkin dikerjakan gitu. Kapan live bareng Tempo? Nggak tahu, sibuk semua. Soalnya nanti ada keinginan masuk ke pemerintahan nggak? Kamu kelihatannya vokal banget. Mungkin enggak. Dulu itu aku pernah mikir kayak aku pengen kerja di pemerintahan, karena sekali lagi kerjaan terjamin gitu loh. Di pemerintah ini pasti pemerintah manapun terjamin gitu, kayak ada tunjangannya, ada gajinya, gaji tetap. Cuman kalau di pemerintah Indonesia kayak dulu itu sempat aku ada kebayang buat kerja, cuman sekarang lihat situasi saat ini dengan atasannya seperti itu, kayak it's not worth working there gitu loh. Kayak ya kamu sama aja dibohongin gitu. Kayak misalnya aku lulusan IT UGM gitu, aku kerja di Kominfo. Menteri Kominfo itu aja nggak bisa operasi Zoom gitu loh. Bayangin, Menteri Kominfo itu ya itulah orang sebetulnya orang gaptek gitu. Kayak ngapain aku kerja di bawah orang gaptek, mending aku kerja di perusahaan internasional gitu loh. Kayak dulu sempat ada harapan, cuma sekarang kayak udah habis ya. Hilang harapannya tuh. Semester berapa? Semester 4 di GFI ada di aku kaget ya topiknya. Di IT game belajar IoT nggak? Iya, aku belajar IoT. Maksudnya nggak explicitly inside. Oh ada sih, aku sekarang lagi belajar IoT, matkul IoT ada, pakai STM 32. Ini ya baik-baik aja, cuman ya sekali lagi kayak aku bakal ngepost itu nggak bakal, wow aku dikasih hati. Eh, aku ngepost itu ya kayak oke, aku lakuin hal seperti orang lain, terus udah gitu. Bukan berarti aku menganggap orang-orang yang ngepost itu nggak guna, aku nggak bilang gitu.
ada gunanya, pasti bakal impact, one day bakal impact. Cuman sekali lagi kayak informasi itu sensitif ya, bisa nanti di masa depan yang agak depan gitu ya, kita bisa bilang kita terlihat mendukung suatu stop topiknya, makasih topiknya ya. Kita melihat mendukung satu sisi tertentu, di mana ternyata di masa depan mereka adalah oposisi dari sisi yang mendapat, sisi yang memerintah gitu. Akhirnya kalau kita mau melamar situ, kita dianggap musuh gitu loh. Jadi aku hanya saja ya mikirin aja, karena sekarang sensitif banget kalau topik-topik seperti itu, dan ya ada takutnya, dan aku bisa bilang nggak seberani itu dibanding orang lain, dan aku sangat amat apresiasi dan sangat amat senang lah lihat orang-orang bisa menyuarakan suara mereka. Cuman sekali lagi kayak kita nggak bakal tahu di dunia masa depan itu seperti apa. Jadi aku jarang lah kalau menyuarakan pendapat itu kurang vokal dibandingin cewekku itu vokal banget. Chelsea itu vokal banget, dia itu ikut demo, ikut jadi paramedis jalanan, ikut jadi bahkan salah satu ini paramedisnya Jogja. Kayak dia sangat amat aktif menyuarakan, dan kontras banget sama aku, kayak aku jarang banget menyuarakan, bahkan posting story itu nggak pernah gitu loh. Jadi ya seperti itu. Itulah takutnya itu pertimbangan. Cuman ya I'm not against that, cuman mikirin aja, kepikiran gitu. Tapi tetap butuh orang-orang vokal, harus ada orang-orang yang berani menyuarakan gitu. Tuh, maaf ya aku belum bisa bagian dari situ. Aktif nggak di grup Tempo? Kemarin pas ulang tahunnya benar aktif, cuman ya setelah itu ini lagi, silent lagi. Tim brief apa boxer? Brief apa boxer? Apa ini brief apa boxer? Kayaknya aku eksekutor atau inisiator. Aku lebih ke eksekutor, lebih ke yang lakuin gitu. Karena aku dulu itu aku inisiator, tapi sekarang sudah aku pengalaman di acara segala macam, aku banyak ininya, aku lebih oke kalau aku handle eksekusinya gitu. Jadi sangat amat familiar buat kerja di lapangan gitu. Mau foto bareng ya nanti kalau ketemu ya. Kasih tips biar bisa fokus baca dong. Gampang goda buat scroll TikTok. Ya aku juga sering scroll TikTok, cuman aku juga sering nunda kerjaan kok. Cuman ya kalau aku udah merasa aduh ini, ya pikirkan aja gini, kalau kalian mau nunda, berarti kan di masa depan itu kalian akan mengerjakan itu. Kalian bayangkan aja kan di masa depan, aduh malas banget ada tugas ini, andaikan aku kerja ini kemarin gitu. Andaikan kamu di masa depan kayak aduh males nih aku di masa depan, yaudah aku kerjain sekarang gitu, mumpung aku masih ada waktu. Karena mungkin aja besok kalian ada rapat, mungkin besok kalian ada motor kalian tiba-tiba bannya bocor, kayak kemarin aku bannya bocor gitu. Kayak siapa tahu kan, gak ada yang tahu gitu loh, kayak besok itu seperti apa. Cuman ya apa nih, gitu. Baikin link aja ya bener, baikin link bener beda banget kan. Satu hari pemerintahan Indo semudah ya, jangan diisi orang kayak aku lah. Aku nggak terlalu vokal sih, cuman ya punya knowledge aja, sadar aja gitu. Maksudnya rata-rata lapornya berapa? Rata-rata laporku 95. 95. Nilai Tempo nilainya emang tinggi gitu. Kayak ranking satu paralel itu rata-ratanya 97 gitu. Saya tahu kausan ya, ini aku nggak kausan sih, cuman suara aja. Orang India keren-keren, mereka kalau dia apa DLN kalau bagus poin yang tarik. Kalau mereka kuliah di India apa DLN? Maksudnya India kan LN ya? Maksudnya mereka orang India gitu. Ya banyak yang kuliah di luar negeri karena institusi kuliah di India itu aku nggak terlalu tahu sih. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu kondisinya seperti di India gimana. Cuman banyak banget orang India di luar negeri gitu, kayak di Harvard ada, di MIT banyak, di perusahaan top-top kayak Oxford dan segala macam, kayak mereka orang India semua. Bahkan
CEO Google nggak salah ya, CEO Google apa itu kan punya darah India gitu. Jadi ya banyaklah orang India di tempat-tempat top di dunia gitu. Wah nggak tahu ya, IT nggak kuliah di India. Soalnya India negaranya juga apa ya itulah kalau kalian lihat TikToknya India, kayak bukan tempat yang terbaik, bukan tempat yang optimal buat kuliah. Karena India itu juga nggak merata bangunannya, banyak daerah yang nggak rata ya, banyak tempatnya masih apa pembangunannya belum maju banget gitu, jadi nggak terlalu optimal lah buat kita kuliah situ. Saya lebih prefer di negara Eropa atau negara Barat gitu. Ada nggak sih chance untuk sistem pemerintahan kita berubah? Ada chance ya, selalu ada chance buat kita berubah, cuman ya I don't know, dengan orang-orang yang di atas kita masih seperti ini, I don't know apakah bakal change dalam waktu dekat. Cuman hopefully di generasi selanjutnya lebih punya kesadaran gitu, harapannya seperti itu. Jadi udah bubar masih ada live ya kan, ya udah nggak sih, live aja. Belum tidur belum, nungguin cewekku dulu, nungguin Chelsea dulu, dia masih bengkel. Pakai apa Xiaomi Mi 12. Untungnya lu ikut ROC dia udah video screen time ya, jujur untung ikut ROC, untung diajak, untung dibolehin gitu. Tuh nih kerjaan belum selesai, males jujur, kayak aduh males banget, buset masih baik banget gila. Apalah ini emang lagi pertanyaan apa ini, ntar ya langsung tanya-tanya aja guys nih, tanya kalian menarik semua nih, boleh dilanjutin nih. Chelsea ikut suruh join Chelsea season 3 ya itu makanya dia itu data aja, cuman dia gak mau, sibuk juga dia. Kalau aku ikut 7 event dia ikut 15 event, kayak kemarin bahkan pas aku libur event dia itu lagi event gitu loh. Tiap hari itu dia ada foto staff, kayak ada acara apa kayak hari Sabtu gitu. Oh ya sekarang aku juga lagi Koma Press gitu, aku lupa kemarin pada mention, jadi 8 event. Dia itu 2 kali lipat lebih sibuk pada aku, kayak dia kan di DDV ada aja kerjaannya, jadi dia DDV ku kan, jadi aku tahu dia tugasnya apa aja karena aku yang ngasih tugas gitu, jadi banyak banget, jadi sangat highly appreciate gitu. Tapi ya mungkin dia sibuk lah, jadi mungkin nggak ikut, capek banget. Paling bucin cewek lagi apa bang, lagi ngebengkel. Ternyata ambil S2 nya jalur beasiswa pemerintah nggak? Aku mau S2 nya beasiswa ya, kalau ada beasiswa pemerintah yang bisa aku ambil boleh, kayak apapun itu kan tetap beasiswa ya, walaupun akhirnya balik kerja di Indonesia ya aku nggak masalah gitu, tetap ada pengabdian kan biasanya seperti itu. Cuman ya kalau ada beasiswa ya kasihin aja gitu. Di Nangka Iman ya untuk ikut ROC, sebenarnya kemarin tuh buat ROC itu diseleksi, kayak dari semua cast season 1 dan season 2 itu diseleksi, terus yang masih fit buat bertanding itu dimasukin gitu. Dan kemarin tuh ada seksinya, kayak kita kerja tes lagi semacam mirip kayak pas kita tes masuk COC, dan situ yang masih fit diajakin ikut, dan kayak banyak pertimbangannya, kayak ada yang nggak bisa, ada yang berhalangan, ada yang mungkin pas itu lagi ada tugas, dan situ yang nggak dimasukin gitu, lagi nggak diajak. Cuman ya masih ada seksinya sendiri, lagi nugas panitia. Live sampai jam berapa? Sampai Chelsea selesai ngebengkel. Chelsea semester berapa? Semester 4 sama kayak aku, satu angkatan gitu. Si pertanyaan ini ya. Boleh tanyakan teknik pertanian kok beda ya. Right, ya apa lagi nih? Oh sama, ada namanya isi, menarik. Leon.
dulu ikut COC daftar iseng kah? Iya. Iseng. Kayak sama sangka gitu, siapa sangka tiba-tiba masuk gitu. Kayak nobody knows gitu, nobody knows. Kayak aku aja nggak pernah bayangin aku bakal jadi cast, tapi dia masuk gitu. So ya bayangin aja orang nggak pernah menang OSN tiba-tiba daftar ikut COC masuk gitu. Kayak nggak masuk akal gitu, cuman it happens. Tuh. Tapi kalau punya saudara WA pasti isinya foto ceweknya semua kayak Hanif. Emang iya Mas Hanif isinya Kak Karina semua. Kemarin aku lihat story Mas Hanif kan, dia tuh lagi roadshow ke sekolah gitu dan kayak salah satunya Kak Karina gitu, jadi barengan terus. Asik sih, bagus sih, kayak sangat-sangat apa? Contoh lah, apa teladan gitu. Dan kemarin aku di chat Mas Hanif, fun fact, aku di chat Mas Hanif. Bayangin guys, aku chat Cast di season 1, oh my god. Aku udah di chat Kak Mas Hanif, di chat Kak Safiera, di chat Kak Kadit, di chat Mas Kanabil. Terus belum di chat Kak Sandi sih. Sandi aku belum di chat. Kalau Maxwell aku belum di chat juga sama Maxwell. Tolong chat aku. Please, kalian udah punya nomor kontakku, di chat aja. Colek aja. Ada Theo gitu. Ya. Tolong chat saya. Apa sih chat tuh gimana? Chat. Kalau ini kan telepon ya. Ya chat Mas Hanif karena urusan ini. Dia daftar Mapres UGM gitu. Jadi aku yang jadi fasilitatornya dia kemarin pas dia Mapres. Panggilnya Mas ya lah, kan Jawa. Di chat apa tuh? Kak Safiera kan aku gara-gara Dempo. Tim Dempo kan sama Kak Safiera, jadi pernah chat. Cuman nggak pernah PC ya, nggak pernah PC. Terus Kak Nabil ya, karena Musi, karena Pempek, Kak Kadit, karena aku sebelum ROC itu udah pernah chat Kak Kadit karena aku ngajar, aku nggak bisa ngajar. Pas itu aku berhalangan ngajar dan aku minta Kak Kadit buat gantiin gitu. Jadi pernah cek Kak Kadit dulu. Terus Kak Mas Hanif ya itu, Mas Hanif coba ngapres ini baru-baru. Menurutmu nggak puas akan sesuatu itu positif atau negatif? Nggak puas akan sesuatu itu positif atau negatif? Ini kan bagus, kayak banyak hal yang perlu dipertimbangkan sini ya. Negatif, ten dulu. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita bilang kita nggak puas sama sesuatu. Apakah sesuatu itu baik? Apakah sesuatu itu hal yang perlu dikejar? Apakah sesuatu itu hal yang jauh di angan-angan gitu? Dan itu banyak faktornya. Cuman secara general, kalau kita nggak puas akan sesuatu itu menurutku lebih negatif, ya. Karena kita kalau nggak puas sama sesuatu, kita akan mau lagi, ya. Dan umumnya biasanya semakin kita mau sesuatu lebih, semakin nggak baik, gitu. Karena biasanya kita akan minum air aja yang biasanya 0 kalori itu, kalau kita minum 4 galon sekaligus ya itu nggak baik gitu, kita bisa muntah. Kita makan nasi kebanyakan itu juga bisa gemuk gitu. Jadi hal-hal yang baik kalau kita lakukan itu berlebihan itu nggak baik jadinya gitu. Jadi lebih ke konotasi negatif buat aku gitu. Tapi apakah kita harus puas terus? Enggak juga gitu. Jangan sampai kita puas akan suatu terus sudah berhenti gitu. Jadi itu nggak baik juga kan, itu kan ya comfort zone kan biasanya disebutnya. Pengen berkembang sama nggak puas itu ada bedanya, tapi bedanya tipis banget. Pengen berkembang itu artinya kita mau berkembang untuk suatu tujuan yang kita tahu itu kita nggak bisa gitu. Kita tahu kita nggak bisa, jadi kita mau mempelajari hal itu. Kalau nggak puas artinya kita pengen, karena kita pengen apa? Pengen fame, pengen populer, pengen dikenal orang gitu. Dan kita nggak pure gitu loh tujuannya. Dan ya mostly juga aku juga lihat diriku ya, aku udah nggak purenya gitu. Aku tetap pengen dikenal orang, aku pengen famous, aku pengen terkenal gitu, aku pengen semua, kayak salah sih nggak mau gitu loh. Cuman lagi kalau kita melandasi kita belajar sesuatu itu karena kita pengen terkenal, kita pengen suatu hal yang apa ya, kayak itu bukan hal yang baik gitu loh. Kayak oke, terkenal cuman kayak so what gitu, kalau kamu nggak ngasih dampak sama aja gitu. Jadi kalau kita mau landasan kita buat belajar itu bukan satu hal yang baik, ya pasti outcome-nya juga kurang baik, kurang maksimal lah kalau dibanding sama orang yang mau belajar. Kayak
aku penasaran akan hal ini, kau tahu ini akan berguna buat aku ke depannya. Ya pasti ke depannya juga butuh tujuan sendiri gitu loh. Kayak aku belajar blockchain. Ya aku belajar karena aku nanti mau melamar perusahaan blockchain misalnya. Ya itu buat tujuanku sendiri, buat menguntungkanku gitu loh. Tapi ya beda lah gitu intinya. Kayak aku salah jelasin ya, cuman ada bedanya. Tuh. Mari sampaikan Maxwell, ya please Maxwell tolong chat saya. Buat maunya chat di chat Luan, Launa berarti di chat Launa. Nah dia bakal bangga ya. Mana tahu dong kamu anak apa atau jenderal. No comment. Chat Luan aja sama Maxwell mau di chat aku. Ke Maxwell. Ya nantilah kalau ada perluan ya, tapi beliau kan lulus kan, udah sibuk kan, jadi kalau ada waktu tertentu nanti kita akan berhubungan gitu, kita akan menghubungi satu sama lain pasti gitu. Ngajar apa? Ngajar mat kemarin, ruang guru ngajar matematika SD sama matematika SMP. Kalau SMA aku belum pede karena SMA aku nggak pernah menang gitu loh. Kayak why would I teach something that I haven't won and I know my students are better than me gitu loh. Kayak what is the value I'm giving gitu loh. Aku nggak nambah value mereka, dan which I as a teacher itu I should do gitu loh. Kan kamu nggak diajar seorang karena orang itu lebih pintar pada kamu, orang itu lebih tahu lebih pada kamu. Nah kalau kamu lebih tahu pada dia, ngapain dia ngajar kamu gitu loh kayak. Ini kan optional kalau kita ngomong les ya. Kalau kita ngomongin sekolah, ya we don't have any rights for that gitu loh. Casi mana lagi bengkel, dia lagi sibuk. Si Maxwell kalau chat duluan pasti dia seneng banget. Ya nanti ya coba kalau Maxwell nanti saya akan hubungi beliau. Dari sekian banyak bahasa pemrograman yang kedepannya bakal bertahan lama dan banyak digunakan di industri, apa ya? I'd say Python. Python itu sangat versatile dan sangat dipakai di mana-mana, jadi I'd say Python ya. Kayak data science itu pakai Python, terus database pakai Python, dan mostly kita belajar AI, the basic language itu Python gitu. Jadi sangat amat versatile dan sangat dipakai secara keseluruhan gitu. Cuman sekarang bahasa pemrograman masih banyak, kayak makin banyak bahkan gitu. Dan ya tahun ke tahun masih banyak sih, kayak nambah terus. Kayak ya itu menurutku yang versatile Python ya, karena dia kan lebih berhubungan sama data science. Cuman kalau fokusnya kalian di web dev, pakai JS, JavaScript. Aku belum pernah belajar JavaScript, belum pernah belajar bikin website, cuman aku mau gitu. Jadi setelah event-eventku saya dia mau belajar gitu. Jadi butuh lah menambah wawasan gitu. Kalau Kak Theo sejauh ini main motivationnya untuk terus improving dari diri apa Kak? Motivationku orang tuaku, karena bayarin sekolah itu nggak gratis, mahal biayanya. Dan aku kemarin aku bahkan dulu sebelum aku merasakan gimana saya kerja, karena aku hitungan ngajar kan kerja ya gitu, aku udah tahu kerja itu susah dan capek banget, kayak sangat amat capek. Dan gitulah, karena aku tahu kerja itu capek, dan orang tua aku yang biayain aku juga kerja, mereka mengerjakan hal yang terbaik biar mereka bisa biayain aku buat kuliah, biar bisa sekolah yang terbaik. Ya aku harus kasih yang terbaik juga. Kayak aku beruntung SMA aku itu beasiswa, dan beasiswa kan aku gratis kan berarti. Kalau enggak itu tiap bulan tuh ngasih bayar 1 juta, dan itu nggak gampang gitu. Kayak itu mahal banget, kayak buat sekolah swasta ya, aku sekolah swasta kan jadi mahal. Dan aku sekarang pun PTN aku dari dulu pas dari awal masuk PTN aku udah mau ngejar beasiswa gitu, tapi nggak keturutan. Bahkan kemarin kayak sampai pas aku ditolak, aku merasa bersalah ke orang tua aku, karena aku tahu mereka berharap buat aku gitu. Kayak pasti ada harapan lah, karena aku mampu itu di mata mereka, dan aku tahu aku mampu juga. Cuman ya ada rasa gagal gitu. Dan ya main motivationku to keep me forward itu ya fakta bahwa orang-orang yang sayang sama aku itu nggak pernah berhenti berjuang buat aku, paham kan ya? Kayak
kenapa aku mau berhenti untuk hal-hal yang aku ngerasain sendiri kayak oh ini susah, tapi orang dosen itu mereka berasa sama aku, mereka tahu aku bisa gitu, so why would I stop gitu loh. Dan ya situ aku nggak bisa nyerah, yang gak ada pilihan juga, masa aku mau drop out kayak terus sama ini aku kuliah buat apa gitu. Dan itu bukan satu pilihan buat aku. Dan metamorphosis yang sekarang aku harus tetap improve biar aku ya kasih yang terbaik gitu, nanti bisa kerja, nanti bisa dapat uang, bisa bagian orang-orang yang sekarang berjuang buat aku gitu. Dan itu main motivationku sekarang gitu. Cewek farmasi, cowok teknik. Cewekku teknik juga kok, cewek si Chelsea teknik biomedis, dia teknik juga satu banget. Dia nggak bukan farmasi ya, siapa yang bilang farmasi, ayo. Ya teknik biomedis tuh ya, motivasi tiap orang beda gitu. Wait, bentar ya, aku buka laptop di bawah biar nggak ngalangin aku. Oke, lagi chatan ya sama Chelsea enggak? Tadi habis chat sama staff, sama temanku, sama core program Komapres sama temanku SMA, dan buat bahas Komapres gitu. Jadi aku harusnya kerja, cuman kan aku udah ngerjain sekitar 5 fakultas gitu, jadi saya gitu cukup cepat tadi aku kerjanya. Jadi I say ya yang lain juga belum kerja gitu. Itulah ada kayak gitu. So insightful, yes. You welcome. Belajar N8N. Apa N8N? Apa kui N8N? Samjo mas, Samjo kui apa ya? Theo dulu di Tempo ya? Iya di Tempo. Theo, aku lihat kamu di live SKLC. Oke. Aku di SKLC terus sih. Enggak. Ya, aku teknik-teknik aja, dan di tadi kan nggak ada kelas, jadi gue di SKLC terus. Lagi searching kah? Enggak, tadi ngechat temenku. Kamu pernah ambil kursus IT nggak sama Tini? Aku pernah latihan di TLX doang. TLX kan websitenya Indonesia buat latihan C++. Pas aku mau masuk kuliah semester 1 aku latihan TLX, cuman nggak kelar karena aku nggak bisa coding gitu. Jadi kayak susah banget, menantang buat aku, dan aku kayak nggak paham kayak ini gimana sih, pakai rumus apa aja gitu. Nggak susah
Tapi sekarang aku belum mengambil kursus IT apa-apa di luar kuliah karena aku sibuk kayak banyak event yang harus urusin dan segala macam, dan ya itulah udah pokoknya gitu lah. Sama si hijau, sama si hijau. Oh, sama si hijau. Ya, pernah sih, cuman lagi nanti kos lah gitu. Ngapain? Makan aja. Gimana sih Theo pas kamu top 1 MVP? Bisa aja dia nggak nonton makan. Oh Theo, apa kabar ikut sesimu? Oh Daniel, saya ingat. Halo Daniel. Jadi dulu teman SD ku. SMP juga nggak sih? Kita kan SMP juga kan? Apa SD doang ya? Singkatku SD doang ya. Ini teman dulu SD ku. Sama dari Malang. Yes, salam dari Binjai. Sebagai anak teknik, gimana pandangan Theo tentang etika AI? Apakah kita harus membatasi pengembangannya? Nggak bisa. Kita nggak bisa membatasi pengembangan AI. Dan itu hal yang kayak AI itu satu hal yang baik. Kayak itu baik banget, bagus banget. Kayak kamu nggak paham AI itu sebagus apa gitu. Sebelum kamu ngambil kursus AI atau mata kuliah AI, sebelum kamu belajar IT itu, kayak kamu baru tahu, wow gitu. Baik banget thought process, baik banget selection prosesnya. Kayak belajar C++ itu bro kayak gini doang, kayak dibanding AI itu, AI is a big thing, dan itu salah satu advancement terbesarnya umat manusia itu AI gitu. Dan kita nggak seharusnya membatasi pengembangan AI, walaupun ada implikasi yang jelek-jelek. Cuman itu kan tergantung orang yang menggunakan ya, tergantung penciptanya gimana. Cuman I don't think AI itu bakal mencapai consciousness manusia. Kayak aku nggak merasa ada kemungkinan di mana AI itu bisa seperti manusia gitu. Full with emotions, full with bahkan cara pemikiran manusia 100% menurutku masih belum bisa gitu. Nggak mungkin sampai seperti itu. Cuman mendekati dalam kayak 20-30 tahun depan pasti mendekati gitu. Dan ya nggak boleh dibatasi, karena sekali lagi AI itu tergantung pengguna gimana. Kalau penggunanya tolol ya AI-nya kayak buat apa gitu, sama aja kayak kamu membodohi dirimu sendiri. Kayak kamu kayak AI makin pintar, kamu nggak makin pintar gitu, jadi sama aja gitu. Dan kalau kamu menggunakannya dengan bijak, kayak kamu membuat AI yang bijak, kayak AI itu dengan maksudnya baik, kamu belajar dari AI, kamu menggunakan AI untuk keperluan yang baik. Kayak kamu belajar, kamu butuh AI, mempercepat searchingmu, itu bagus. Tapi kalau kamu jawabnya dari AI, ya nggak bagus gitu loh. Jadi ya we should adapt gitu. Belajarlah gimana cara pakai AI yang baik. Karena AI itu tetap satu alat, bukan suatu apa jin atau apa gitu. Itu alat gitu. Dan alat itu harus dipakai buat memudahkan kita gitu, bukan mengganti kewajiban kita. Ya, oke. Seperti itu. Asal Surabaya tak? Enggak, aku asal Malang. Ya dia nggak nonton, iya cewekku nggak nonton, si Chelsea nggak nonton. Minum udah vitamin, ya udah ada vitamin nih, vitamin C nih, vitamin C sampai dari Malang. Nanti kalau lulus nggak minat daftar CPNS nggak? Kurang tahu ya CPNS, cuman lebih tertarik perusahaan swasta sih. Males kalau sipil di Indonesia. Halo Ging. Informasi itu sama kayak informasi nggak sih? Beda. Banyak bedanya. Aku nggak bisa jelasin apa aja. Mata kuliah sama, cuman lebih banyak tekniknya. Kalau teknik informasi lebih banyak tekniknya karena fakultas teknik gitu. Fakultas teknik. Informasi lebih heavily on hardware sama software nggak salah ya. Kalau teknik informasi itu sangat heavily on softwarenya doang gitu. Jadi nggak ada hardwarenya. Hardwarenya cuman dapat dari eksternal. Kayak kamu ambil lomba, kamu belajar di mana gitu, itu sangat encouraging. Tapi secara mata kuliah nggak difasilitasi. Theo, tutor masuk game gimana? Daftar SNBP masuk, ya itu tutornya. Ya mungkin aku privilege ya, kayak ada kelebihannya, jadi aku bersyukur bisa masuk game. Ya dengan segala kekurangan yang game punya gitu. Dan ya harus syukurilah kalau bisa masuk tempat yang kita mau, dan kita harus pakai itu dengan maksimal gitu. Ya lakuin semuanya dengan baik, lakuin semua yang kamu lakukan dengan baik, kayak jangan sampai setengah-setengah. Ya kalau malas aja gitu, tapi jangan sampai kamu seumur hidup malas, haruslah kerja gitu. Tuh, Theo minus berapa? Minus 4. Nah, ini mas kerja nih. Aduh,
kayaknya jelek nih. Nggak baik nih live TikToknya, jadi mungkin di stop aja ya. Ini di stop aja. Angie mau kerja, si Chelsea belum minta jemput, jadi nggak tahu ya dia. Aku mau stop ini pas dia jemput apa minta jemput apa enggak ya. Di kelas UGM ada sistem PC matkul nggak sih? Sistem PC matkul ada, beberapa kelas ada, kayak buat yang butuh aja ada gitu, cuman nggak semuanya ya. Aku kan taunya teknik aja ya, dan teknik tiap fakultas tuh bicaranya beda-beda, yang nggak bisa samain semuanya. Dan ya ada buat yang dosen-dosen yang butuh ada, cuman nggak semuanya gitu. Dia pilih 0102. No comment ya. Review lemari baru warna putih, warna baru, warna baju sangat bagus. Tentang voting guys, itu agak apa ya, udah apa namanya, cukup tuh. Bukan satu hal yang aku mau bahas gitu. Nah ya itulah gitu. Dia nanti Chelsea jemput ke kosanmu. Ya enggak lah, jemput ke kosnya dia lah. Masa kosanku? Kos putra ya, ngapain juga. Ya dia dari teknik dijemput ke kosnya dia. Aku antar ke kosnya dia. Cuman kayaknya belum selesai. Live pakai kamera apa? Kamera HP Xiaomi. Iya Kak Theo, ya gimana pendapatmu tentang alumni LPDP itu? Menurutku nggak pantas sih, kurang pantas. Ya adalah crash out, aku paham. Kayak tentu aku juga sebagai orang yang apa namanya berpotensi, nggak nyombong-nyombongin. Cuman kalau mau aku bisa daftar. Cuman aku kemarin tuh nggak bisa karena kurang prestasinya gitu. Ya situlah. Cuman ya menurutku kayak itu satu privilege gitu loh. Itu satu hal yang harusnya disyukuri, terlepas dari kondisi situasi sekarang seperti apa, karena mereka potensinya kan ke Indonesia kan. Dan ya terlepas dari itu semua, itu suatu hadiah ya, aku anggap suatu hadiah. Aku harusnya, kalau aku di situ aku bersyukur kayak udah beasiswa nih, aku udah dapet beasiswa di LPDP, aku dapat privilege untuk kuliah di luar negeri, kayak pendidikan yang jauh lebih baik dibandingin di Indonesia gitu. Kayak aku bersyukurin banget. Dan walaupun kebijakan itu aku bakal balik Indonesia, harus kerja di Indonesia, ya itu kebijakan beasiswanya, itu konsekuensi dari reward yang aku terima gitu. Itu pandangan dari aku. Cuman aku paham juga, karena lihat situasi Indonesia saat ini, aku juga kecewa gitu, kayak nggak seneng lah lihat Indonesia saat ini gitu.
ya apa, making a scene itu selalu bukan satu pilihan yang bijak gitu. Making a scene, membuat satu pertengkaran itu bukan satu hal yang bijak gitu menurutku ya. Kalau otak nggak pintar-pintar banget, kalau masuk teknik bayang nggak debatnya? Ya nggak juga sih ya, masuk teknik masuk aja gitu, bukan masalah pintar apa enggak ya. Kalau masuk teknik ya sama kalau niat belajar bro. Papaku aja kuliah teknik sipil di UB, dia 15 semester, papaku 15 semester di UB, dan ya itu bukan satu hal yang harus dibanggakan kayak, cuman itu satu hal yang membuat dia punya pengalaman di teknik, dan dia sekarang kerjanya bukan teknik sih, cuman dia seorang lulusan teknik gitu loh, paham kan? Kalau lulusan teknik itu logikanya jalan banget. Kayak aku aja yang sekarang dibanding papaku kalau nalar suatu yang logika, suatu hal yang teknis, papaku itu paham banget gitu loh. Dan walaupun dia lulusnya nggak 7 semester, dia bahkan lulusnya 7 tahun gitu dia lulusnya, tapi jalan otaknya gitu. Jadi ya nggak ada ruginya, masuk teknik aja gitu. Jadi nggak tergantung kamu pintar apa enggak, sama kamu ada belajar, kamu ada paham, kamu bisa mempelajari itu, jalan aja gitu, pasti bagus. Wait, ntar aku lagi bahas-bahasin dulu ntar ya. Udah pikiran buat milih bidang di IT belum bang? Kayak software engineer, etc. Aku tarik data science. Aku belum bisa data science, belum bisa. Cuman probably aku boleh belajar. Dan aku kalau udah tahu mau belajar apa, probably I will be good at it, hopefully. Gitu. Ya data science itu. Kamu kos Theo atau tinggal bareng ortu? Ortuku di Malang, aku kos lah di apa namanya, di Jogja. Bahaya mentok kanan, poi. Theo tumben live tengah malam. Ya tumben aja. Kapan pukam? Hari Sabtu besok. Tengah malam banget live-nya. Maaf ya, sepertinya itu tadi kebawa dari Mas Kadi tadi. Halo Kak Oven sama Indonesia. Yes, terima kasih. Menurutku kalau orang kuliah jangan cuma pandang pintar tapi bisa bertahan. Yes, benar banget. Kuliah itu bukan masalah pintar, cuman ada sisi bertahannya. Bener. Kalau kamu kuliah niat, bro, anything you can do anything, man. Itu sangat amat potensial, bro. Ngapain kamu menggunakan kuliah untuk bikin pintar doang, bro? What you doing?
Mingdap libur ya? Yes, libur, benar. Mingdap libur. Online sih masih 16 sampai 17, cuman masih libur. Mas rasanya di ases gimana? Asik, karena dosenku baik banget, dosenku baik banget. Pak Guntur namanya, dosen Teti, dan I'm very happy jadi asesnya dia karena ya ada tantangannya. Kayak aku harus bikin materi, aku harus bikin tugas, bikin soal baru gitu, dan itu susah karena menantang lah, adalah tantangannya. Dan tapi dia baik, kayak ada deadline, cuman ya untungnya aku bisa satisfy deadline-nya gitu, jadi oke juga di aku, tapi dia baik gitu. Dan hopefully aku bisa in the far future research lah sama dia, aku pengen. Terus semangat, aku fans kamu karena kamu mirip adikku. Emang iya. Mirip pinternya ya, amin. Begitu apa ngetik Mapres nih, jadi banyak lah guys nih masalah-masalah Mapres nih di UGM gitu. Banyak banget masalahnya gitu. Nih orang dalam gitu. Theo cadang kalau kerja mau masuk company apa? Itu rahasia, confidential. Tapi nanti kalau semester depan, hopefully semester depan apa tahun depan, aku bakal KP atau magang di perusahaan. Dan hopefully perusahaan yang aku magang situ itu buat company aku ke depannya. Jadi lihat aja nanti, hopefully aku bisa sampai company itu, dan doakan juga itu company yang bagus oleh, amin. Pikiran mau masuk Unpri nggak? Unpri apa? Universitas apa? Maaf ya, aku kurang familiar. Unpri kayak nggak deh. Aku dulu pas ngincar kampus aku udah set yang pertama aku UGM, pilihan dua aku ITS, dah itu doang. Ada pikiran masuk ITB sama UI, cuman tuh kayak fourth or fifth choice gitu kalau aku misal pengen lebih menantang gitu, tapi nggak kok UGM. Pengen semangatin sama aku kamu Theo, soalnya besok gelat ber-TK. Ya semangat ya TK, semangat, pasti bisa. Sekarang juga lagi masa seksi IUP buat kampus gitu, jadi barengan lah. Semangat TK bisa kok, nggak susah, beneran. Janji nggak susah. Cara bahasa Inggris buat pemula, nonton video YouTube luar negeri. Kayak YouTube itu kayak yang brand aja, kayak punya Mr. Beast, punya Sideman, punya apapun deh, video-video luar negeri yang kayak hiburan aja, for fun aja. Aku sering lihat nontonin orang main game, nontonin orang ngomong-ngomong yang nyeleneh-leneh. Aku pernah gitu kan. Bahkan kayak I learn a lot of curse words, a lot of slangs itu dari orang-orang luar sana yang bercanda mereka gitu, which is not really good gitu kan. Itu satu leverage buat aku kalau misal aku ke luar negeri gitu, karena aku familiar. Oh ini orang ngomong jorok gitu ya. Itu apa? Konotasinya dalam hal yang jelek seperti itu. Cuman ya karena contohnya kayak Jawa aja lah, Jawa lebih oke kalau kita sama ngomong bahasa Jawa, dan kadang kok bahasa Jawa ada ini akhirannya ada COK, ada CIE, CING gitu, adalah kan itu kan mendekatkan kita. Dan mungkin kalau kita di luar sana, kalau kita pakai itu lebih dekat dengan orang sana gitu, cuman konotasinya nggak selalu sama gitu, cuman lebih familiar aja, lebih dekat. Oke, itu berdasarkan konteks. Cuman ya aku amat sering nonton YouTube pakai bahasa Inggris tanpa subtitle, karena ya orang main game, kamu buat apa butuh subtitle gitu loh. Dan itu saya bantu gitu. Aku terbiasa sama aksennya mereka, terbiasa dengan cara pola ngomongnya mereka, tetap pola kalimat, grammar segala macam. Nah itu sangat bantu gitu loh. Kayak nonton orang konten, misal kayak kontennya nendang bola keras banget sampai kena apa, itu kayak ya nothing to do with the content, cuman I learn English from that gitu loh. Pertama menghibur, kedua dapat bahasa Inggris gratis lagi gitu loh, kayak that's very menguntungkan gitu. Itu buat aku bahasa seperti itu. Cuman aku tahu juga orang ngomong serapnya nggak sama gitu. Cuman aku mungkin saking seringnya nonton gitu sih kayak terbiasa. Oh ini orang nonton kayak gini. Aku kayak aku belajar grammar, belajar vocab, belajar aksen itu dari YouTube, bayangkan. Dan akhir-akhir ini kelas 10, kelas 12 itu aku kayak ada polishing aksen buat aksen Britishku. Aku nonton TV show Top Gear, kayak aku nonton klip-klipnya. Aku nggak punya langganan gitu loh, Netflix atau Video Prime gitu, teman. Ada klip-klip Top Gear itu Richard Hammond, James May sama Jeremy Clarkson itu sangat British gitu. Dan aku belajar aksen mereka kayak apa ya contohnya,
kayak apa ya contohnya. Aku berusaha mengingat dialognya mereka. Apa ya? Nah nih, some say he's the cousin of the stick from America, gitu kayak. Itu kan aksen British. Itu polishingnya kayak aksen tiap orang itu beda. Aksen tiap daerah itu bahkan beda gitu loh. Kayak itu satu hal yang unik buat aku, kayak aku pengen punya kemampuan untuk bisa serap aksen itu, karena di luar grammar kayak aku udah oke nih grammarnya, aku udah bagus. Cuman yang jadi polishing faktornya, yang jadi bagusnya itu adalah aksennya kita. Aksennya kita kalau udah bagus, wah itu udah kamu di mana-mana dipandang gitu. Jadi hopefully in the far future aku mau bisa punya kesempatan untuk pamerin itu. Bahkan kemarin itu aku pas mau ke Jakarta, kayak the first time aku ke Jakarta dari Jogja, aku pertama kali pesawat tuh BTW, pertama kali ke bandara, aku itu datengin seorang turis cewek udah tua, nenek dari UK. Dia nggak salah dari mana ya, dekat London kayak south of London probably, south of north ya aku lupa. Dan aku dijawab sama dia kayak, do you know when the summer's gonna end, do you know, dia bahkan mikir kayak Bali itu satu pulau dengan Jawa gitu, kayak no, it's not the same island. Bali is its own island. And Bali is still Indonesia. Bali is still a part of our country gitu. And itu kayak ini kayak ya conversation receh itu aja yang jadi ngetes kita aksennya kita. And in the end bahkan dia mau berangkat ke Jakarta, in the end she said, oh your accent is quite good. It's like thank you gitu. Ya itu polishing faktornya gitu, dan nggak semua orang punya itu. Kamu bisa punya grammar yang perfect, kamu bisa punya vocab yang perfect, kamu bisa hafal semuanya, tapi kalau kamu bisa ngomong ya sama aja gitu. Jadi menurutku aksen itu juga penting. Kok jauh ya, ini cara belajar kamu malah belajar aksen gitu. Benar. Kalau sini asik, kalau dosennya asik, matkul jadi mudah. Real, matkul mudah. Nggak mudah juga, cuman asik lah. Kayak kita termotivasi, makin motivasi untuk belajar gitu, karena ya sangat amat asik gitu loh. Kayak why would you not learn from this man gitu. Asik aja. Ceritain awal mula jadi asdos. Aku itu jadi ada sistem DPA. Kayak misal dulu itu kalau Pak Seniman misal aja kita wali murid lah. Kayak wali kelas seperti itu. Dan di kuliah kita desain juga seperti itu, tapi sebutnya DPA, dosen pembimbing akademik gitu. Dan aku kebetulan ditaruh sama bapak ini, Pak Guntur namanya. Dan dari awal dan presentku, wah baik banget nih bapaknya, sangat soft spoken, dan dia bahkan baru fresh graduate dokter, kayak dari pas aku masuk 2024, berarti 2021 atau 2022 itu dia baru lulus dokter dari Australia gitu. So his English very good gitu. So I'm interested kayak, oh pak aku juga bisa bahasa Inggris gini gitu. Nah, itu pertama kali itu seperti itu. Terus semester 1 aku belajar sebaik mungkin, aku dapat prestasi bagus, dapat nilai bagus, dan itu jadi awal dari aku dilirik dosen nih, aku dilirik dosen Teti gitu, dan aku pasti juga tahu dilirik sama Pak Guntur ini, pasti aku tahu lah gitu. Terus next goalnya TOC gitu, dan banyak banget aku ngurus event segala macam itu. Terus semester 3 aku pas aku tantangan KRS atau tantangan pekerjaan itu aku chat bapaknya kayak, Pak bisa nggak setelah kita tantangan KRS saya mau berbicara dengan Pak secara pribadi gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya aku ngomong ke dia kayak, Pak saya pengen jadi asdos gitu, dan specifically saya mau jadi asdosnya Bapak gitu. Ya straightforward aja, saya mau jadi asdosnya Bapak. Terus kebetulan untungnya pada saat itu dia itu lagi ada 3 asdos. Satu asdosnya angkatanku, temanku, 2 asdos lainnya angkatan 22, jadi mau lulus ya. Nah semester ini mereka skripsi, jadi semester ini mereka mau diganti gitu. Dan untungnya aku dari waktu itu tepat, jadi kayak aku bisa ganti mereka berdua ini gitu. So ya, bapaknya bilang, oh ya nggak apa-apa, mulai kerja semester depan ya, tapi sekarang saya tugasin dikit-dikit nggak apa gitu. Oh ya nggak apa-apa Pak gitu. Semester 3 pada saat itu aku belum official, cuman aku udah ditugaskan buat ngerjain tugas atau ngawasin kelas, aku pernah gitu. Dan situ of course aku harus bangun impresinya baik gitu. Dan akhirnya semester 3 jalan dan impresinya baik. Akhirnya semester 4 resmi jadi asdos. Aku sekarang officially digaji gitu. Puji Tuhan digaji. Dan inilah awal ceritanya menjadi asdos, dan asik jadi asdos. Enggak yang berat-berat, tergantung juga asdosnya siapa sih. Kak siapa aku, halo, lagi apa kak? Lagi, oh ini Nabil. Lagi live Bill, lagi live.
semoga kamu masuk company yang kamu mau. Jadi company luar negeri nggak? Yes, company luar negeri besar, top 4 kalau nggak salah, top 4. adalah kenapa aku ngincar itu. Unpri Universitas Princeton Universitas Princeton. Saya namanya Unpri ya, Universitas Indonesia aja. Terus Vincent mau lah, masa aku nggak mau kuliah di negeri kayak ya kali nggak mau lah, mau masuk game juara apa, juara SMPP. Kenapa pilih game? Padahal Theo bisa masuk suatu ini, tapi aku senang pilih Theo game karena sangat realistis. Pertama, kedua biaya hidupnya oke, nggak selalu mahal. Ketiga, budayanya mirip Malang. Kayak aku nggak tahu, aku ternyata baru tahu pas aku masuk Jogja gitu, baru tahu, dan aku beruntung banget kayak oh ini feels like home, feels like Malang gitu. Feels like Malang. Dan aku seneng aja karena ya UGM top univ, ya bilang top univ, dan jangkauannya besar, dan aku rasa sangat amat apa ya, cocok lah kalau aku masuk game gitu. Orang tiba aku masuk game. Game Theo, Mas Pres, Pak Pres datang nih, Pak Pres. Terima kasih Pak Pres nih, tolong ramekan live saya. Belajar gamer di mana Mas? Saya, tar. Ini siapa? Stop lah. Nih, siapa lo? Kak, join organisasi apa di UGM kok tahu? Join organisasi terkeren di UKM terbesar di UGM Blockchain Club. Aku sekretarisnya. Ayo join event-event kita. Kemarin habis ada event kripto di Teti, giveaway uang. Bahkan literally di airdrop $17 kayak sekali airdrop gitu ya. Kemarin eventnya gacor dah ya. Join UGM BCC, UGM Blockchain Club ya, buat kalian anak UGM, daftar UGM Blockchain Club. Kayaknya kita ada close track ya. Ya daftar aja ikutin aja acara kita. Nanya gimana Theo sih Bang, kan pasaran udah belajar ya.
Aku pernah melihat kakak teknik. Oke. Oh ya tadi menggunakan pasangan belajar. Sebenarnya itu agak apa ya, susah jawab ya. Karena pacaran beda-beda style orang, pasti beda banget, dan belajar juga beda-beda juga kebutuhannya. Dan ya itu kondisional, aku nggak bisa samain buat semua orang. Ya terfokus aja, kasih terbaik buat semuanya, tetap bisa kok, kayak bisa kok. kasih boundary aja. Kamu tahu kamu fokus belajar, pasti juga paham kalau orangnya baik gitu. Tapi kalau udah manipulatif, jangan ya, jangan sampai melayani orang yang itu manipulatif. Tutor ngetik cepat. Woi teh, halo lang, Galang swastika ini. Tutor ngetik cepat. Aku ngetik lo nggak 5 jari, 5 jari. Aku ngetik nggak 10 jari. Aku ngetik cuman ini doang, 6 jari. Yang aktif nggak salah, yang aktif ini. So not all of them. Tutor pinter dong. Alah. Let's go UGM Dosen Club. Aku dikomenin UGM Dosen Club. Oh my god. Oh di UGM Dosen Club. Teo ini konsep gimana, aku nggak lihatannya. Sebentar ini lo. Bentar lah. Ini laptopku lo. Laptopku saya lah. Oke lo wes baret kabeh lo. Baret kabeh. Oke wes coplok gisan karete. Wes lawas iki laptope yo. Wes lawas. Tutor masuk COT. Daftar aja. Nggak tahu lah ya, daftar aja bisa. Rengah banget suara keyboardnya. Ya keyboard laptop lah gitu. Orang mana? Orang Malang. Hampir bilang orang Solo. Ngerokok nggak, aku asma. Nggak ngerokok. Suka main game nggak? Suka. Cuman ya nggak sering itu. Kayak banyak lah kesibukannya. Kayak, lebih suka main game yang casual atau something? Oh, tipe game. Aku sih banyak kan main game online, main game yang ranked, yang kompetitif gitu. Cuman ya lebih asik karena pertama kamu bisa main sama temen. Kayak aku dapat banyak teman dari game online. Lebih asik juga karena gamenya beda-beda situasinya. Ada yang ada yang antai, ini asik gitu. Ada yang beda-beda lah. Kalau game online itu nggak bisa ditebak gitu. Jadi cowok saya tebak ya. Itu aku sering main kompetitif, cuman kalau aku main game casual, game yang offline, game sendiri single player aku juga pernah. Cuman kayak nggak sesering itu. Aku lebih sering main yang game kompetitif karena ada sense of reward ya gitu. Reward. Sekarang langka banget cowok nggak merokok. Masa sih banyak kok cowok nggak merokok. Terus kakaknya suka apa? Suka lari-lari nggak? Aku olahraga. Sekarang nggak olahraga jujur. Nih aku kurus gini guys. Aku kurus. Dulu itu ini aku berotot nih. Dulu aku ada ototnya. Dulu ada. Ini ada juga. Enggak udah hilang. Oh aku belang ya ini teh. Belang ya. Kalau terang belang. Dulu pernah olahraga, cuman aku itu nggak cocok nge-gym. Aku nggak suka nge-gym kan. Jadi aku lebih suka workout di rumah. Dan dulu itu pernah rutin kok. Aku pernah 4-pack nggak salah. Nggak sampai 4-pack ya. Ya pokoknya kelihatan lah apa abs-nya kelihatan. Terus biceps-nya bentuk. Cuman sekarang udah nggak gitu karena jarang dilatih jadi hilang gitu. Dulu pas SMA itu lumayan aktif aku olahraga workout di rumah. Tuh. Aku sering kebalik antara Theo dan Stefan. Masa sih emang sama ya, mirip ya kita ya. Stefan, nah fun fact, namanya dia Stefan tapi aslinya dia itu namanya Sandy gitu. Jadi pas kita fit check final chapter, si Stefan kan ikut kan. Tapi namanya dia di seats atau di tempat sepatu dia, di baju dia itu namanya Sandy gitu. Saya bilang, ini Kak Sandy season 1. Enggak, ini Stefan, cuma namanya dia Sandy ternyata. Oh gitu. Jadi Stefanus Sandy nggak salah gitu. Jadi dia tuh namanya Sandy. Itu fun fact. Nggak harus review. Ya, ini kan inilah apa? Harus ditunjukkan. Walaupun sekarang udah nggak berotot gitu. Saya bilang, kamu belum tidur ya ini? Udah mau tidur. Masih kerja sih di sini. Udah. Ini bentar ya, aku set lagi dulu.
Gitu malam-malam. Kak Iman baik nggak orangnya? Aduh Kak Iman tuh sangat amat tuh kalau direkam dalam studio COC itu Kak Iman misalkan kasus tuh Kak Iman baik Kak Iman apa ya orang ini kayak CEO, dia COO sih, COO. Cuman ya dia emang pemimpin. Kayak dia baru direktur the movie direkturnya Para Perasukan. Aku ngikutin juga dia. Dan satu orang yang patut dikagumi. Kayak Kaiman tuh baik banget, patut dikagumi. Dan dia itu sangat passionate buat ngerjain apapun. Kayak semua project COC ya, dari season 1, AOC, season 2, ROC itu semua aku nggak tahu source-nya dari siapa, aku nggak bisa bilang itu semuanya dari Kaiman. Cuman Kaiman tentu salah satu penyumbang idenya, dan salah satu alasan acaranya bisa sukses hari ini pasti juga salah satu faktornya Kaiman, walaupun banyak faktor lainnya kayak dari tim production, tim LO, dan semua orang yang berandil dalam situ pasti ada andilnya. Cuman Kaiman pasti salah satu faktornya, dan juga kerasa banget passionnya Kaiman buat project-projectnya Ruang Guru gitu. Dan ya orangnya baik banget, dan aku ya kagum lah secara personal aku kagum gitu. Dia juga pola makan nggak? Kalau dia kuliah udah kos-kosan ya makan seadanya lah gitu. Ya bukan seadanya uang gitu. Cuman kalau sempet ya makan gitu. Haruslah. Aku masih pas kok jamnya, kalau makan siang makan malam aku pas. Nggak pernah telat makan karena aku gampang lapar gitu. Ya. Kalau di tongkrongan biasanya suka pembahasan yang menguras otak atau menguras feeling. Tongkrongan apa? Beda-beda. Kalau tongkrongan ya ngobrol biasa-biasa aja. Biasanya aku jarang sih nongkrong terus bahas mata pelajaran tuh jarang. Nah ya ngapain? Orang juga nggak suka bahas mata kuliah gitu loh. Kecuali kamu sama orang-orang yang nerd, sama orang-orang yang ya secara akademis mau belajar gitu. Cuma dalam konteks kita nongkrong nih, kita dalam konteks kita bergaul, ya jangan ngomongin mata kuliah, kayak it's two separate things gitu loh. Kayak dia sosialmu dekat sama akademikmu, kayak kalau akademikmu bagus bakal berteman sama orang-orang yang sama juga, yang mirip-mirip. Cuman yang nggak terbatas sama situ, kayak kalian mau ngomongin hal yang nggak jelas nggak apa-apa gitu loh. Ya ngomongin di luar mata kuliah lah, kayak refreshing lah. Kuliah udah jam 7 sampai jam 3, masa mau lanjutin gitu loh, ngapain? Masih nggak nyangka kalau dulu Theo suka psikologi. Ya aku suka psikologi karena gara baca buku, kayak satu-satunya buku yang aku baca, bahkan kayak aku suka lihat psikologi dalam pandangan itu. Tapi aku bersyukur sekarang aku milih teknik karena ternyata psikologi nggak seperti yang aku bayangkan. Ternyata juga susah dan agak ribet juga gitu. Tapi ya teknik lebih cocok buat aku. Tewan dari beasiswa nggak? Sayangnya please, beasiswa apapun kasih saya nih, please. Aku butuh. Lihat nih kosanku nih, masa jam 12 udah mati lampu nih. please sponsori aku, please. Minimal UKT free, terus uang saku per bulan 10 juta ya. Amin. Ya semoga lah semester ini dapat beasiswa. Live sangat bermutu. Terima kasih. Top 3 buku dan genre versi Theo. Aku gak suka baca buku BTW. Aku cuma baca buku itu doang, satu doang, seumur hidupku. Genre, aku gak terlalu suka novel. Aku gak terlalu another big fan of novel, kayak aku gampang attention spanku gak sebagus itu buat baca novel gitu. Dan ya aku gak bisa bilang sih kalau baca buku, karena aku kan orang yang suka baca buku. Mungkin kalau tanya Chelsea bisa itu mah gak minimal ya kan. Apa masa standar kita harus top, harus nomor satu. Jangan dikasih tahu. Aduh, nggak tahu. Top 3 film. Kalau nonton film suka nggak? Aku suka nonton film, cuman nggak sesering itu. Kayak mostly pandangan aku ke film itu sangat terpengaruhi dari kritik film.
ya kan, kayak kritikus film lah. Aku pengen nonton kritikus filmnya, cuman aku nggak pernah nonton filmnya gitu. Aku suka kalau aku film yang suka aku tonton ya, yang aku suka probably number one itu, ini mungkin recency bias ya. Mungkin nomor satu buat aku yang experience-mu sangat terpaku di pikiranku, mungkin pertama Oppenheimer. Itu filmnya bagus banget kayak. Itu bagus banget sih. Bagus. Terus kedua itu menurutku Conclave juga bagus filmnya. Terus ini list film yang pernah aku tonton sih. Tonton sama buat aku suka Everything Everywhere All at Once. Aku suka banget sama Interstellar. Aku belum rewatch Interstellar. Aku terakhir nonton Interstellar itu umur berapa? 12 tahun. 10. Interstellar 2016 berarti 10 tahun. Ya. Aku pas umur 10 tahun baru pertama kali nonton Interstellar dan aku nggak paham gitu. Jadi aku mau rewatch lagi tapi belum sempet rewatch. Tapi for me yang pernah aku tonton ya, dan aku nontonnya cuma dikit ya, jujur aku nonton dikit gitu. Cuma dikit film, jadi jangan ambil ini buat Theo suka ini, nggak culture ya. Aku nggak pernah nonton film gitu loh. Dan aku lihat banyak kritikus film gitu, kayak sangat amat banyak, dan film yang aku mau coba, cuman aku belum sempat sampean gitu. Bahkan aku pernah nonton Dead Poets Society, cuman sampai setengah film, terus aku belum sempat lanjutin lagi gitu loh. Dead Poets Society bagus filmnya, bagus, belum sampai di tahap yang itu, yang konflik yang bikin nangis, cuman aku belum selesai gitu. Mau udah tau lah, aku udah tahu intinya, masalahnya udah tahu intinya kayak yang ini gitu, udah tahu. Tapi ya tadi buat aku Oppenheimer, Conclave sama Everything Everywhere All at Once. Fun fact, pas nonton Everything Everywhere All at Once, aku nangis. Pas scene yang itulah. Kalian tahu kalau nonton Everything Everywhere All at Once, kalian udah tahu pasti scene yang bikin nangis yang mana gitu. Karena pas itu ya relate juga sama aku ngerasain juga emosi pas aku jalin hubungan. Ini susah lah hubungannya, dan aku paham kayak rasanya dia kayak mencari jalan tuh susah gitu. Dan pas scene tuh kayak aduh kena banget, jadi nangis itu nonton itu. Jadi mungkin gara-gara nangis aku jadi suka filmnya, tapi nggak tahu. Keren sih, tapi mungkin buat semua orang nggak disukain semua orang, nggak semua orang suka film itu. Kayak ada banyak kritikus film yang bilang kayak film ini nggak buat aku deh gitu, karena aku bisa paham karena emotion anchornya itu nggak terlalu kuat kecuali di main karakternya doang gitu. Dan situ kayak menonton filmnya kamu malah kayak apa sih ini, kayak kita makin delve ke lore-nya instead of emotionnya, jadi kayak kecampur, paham gitu. Cuman aku rasa ini buat aku banget gitu, jadi I say itu satu film yang aku suka gitu. Nangis gak Theo pas nonton Interstellar? Pas itu aku umur 10 tahun, aku gak paham filmnya tentang apa, aku gak nangis, aku belum nangis itu tuh. Probably if I rewatch it again I probably would cry, tapi probably I would like to have some time for it. Kadeo jawaban aku COC Season 2 kemarin. Thank you Mas bagus. Dead Poet, love that. Yes, Robin Williams bener-bener what a man, kayak sayang banget sih, kayak ya gitulah. Udah tahu kan endingnya dia, tapi kayak ya sayang aja gitu. Dia salah satu probably a good person gitu dia. Williams. Nonton musik gak dari TCOC ya, ini sih lagi. Biasanya kalau bosan atau break out apa sih zone out, gimana cara mengatasinya? Aku sering bosan, aku sering banget zone out, kayak aku attention span-nya jelek. Aku bisa kerja kayak 1 jam, terus aku nonton YouTube 2 jam gitu. Aku pernah kayak tiba-tiba nonton Valorant, nonton Paper Rex gitu, nonton live Paper Rex gitu ya. Aku sering gitu. Cuman ya kayak sekarang aku nonton live tiba-tiba setengah jam 10 tadi aku nonton joinnya KKD, terus sekarang sampai jam 12 aku live terus gitu, nggak kerja apa-apa. Ya bisa aja gitu. Dan ya situ enjoy aja. Ya kamu yang ngerjain selesai dulu lah. Ya minimal selesai dulu. Harus lah, karena kedepannya biar nggak beratin gitu. Dan tahu aja kemampuanmu gimana gitu. Kalau kamu aman dengan kamu kerja sampai malam, ya udah lakuin aja gitu. Tapi ya jangan sampai sering-sering gitu. Kalau familiar ya, apa ya familiar? Setelah Theo punya LinkedIn nggak? Boleh connect nggak? Ada LinkedIn ku ya, cari aja Theo manusia itu. Nanti semoga tak follow, tapi nggak tahu ya. Jarang kok
nonton yang connect LinkedIn sama aku. Bayangkan teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal gitu. Jagoan kayak COC season 1 siapa? Jujur aku nggak nonton season 1. Pas tanya nih, ditanya Evan NUS, Evan NUS, Evan UGM kemarin, Evan Patri. Tanya nih, lu kemarin COC season 1 lu tau game ini nih, Invisible Maze ini nih. Gue bilang, Van, gue nggak nonton, gue nggak tahu itu game apa gitu. Oh ini dia gini kayak dia sangat amat immersed. Dia itu misalkan sampai pas kita bahkan Hamin satu malamnya kita main card game yang apa, Shuffle Recall, itu kita tuh ngefain kartu gara-gara dia ngajak kayak, Van gue mau tidur please, gue mau cepetan tidur, besok gue bangun pagi, gue besok bakal kayak mungkin gitu, Van gue mau tidur Van gitu. Ini diajak, enggak sih ngafain kartu ini gitu. Dan mungkin gara-gara itu aku jadi lolos gitu, tapi aku nggak tahu nama dia nggak lolos, anjir kenapa sih gitu. Pening itu. Makanya jujur aku cewek season 1 nggak nonton. Sampai sekarang juga nggak nonton, cuman maybe karena sama-sama Malang aku support Mas Kadit, mungkin sama-sama Jawa Timur jadi aku support Maxwell gitu. Jadi support lah, saling support gitu. First impression ke Kak Maul, jujur aku kayak starstruck ya selama COC itu. Aku nggak bisa bilang ke siapa, tapi kayak buat ke semua orang, karena sekeren itu. Kak Maul itu lulusan Semarang, SMA 3 Semarang nggak salah. Dan aku lihat IG-nya dia kan, wah ini orang keterima di berapa perguruan tinggi berbeda gitu, bahkan di maybe 5 top universities di luar negeri itu dia keterima gitu, kayak wow gitu, kayak aja keren banget tuh. Kayak ya kan aku sekamar juga kan, jadi kayak sungkan lah, ada sungkannya, agak awkward juga, cuman dia adalah keren banget gitu. Ya mungkin dia pendiam juga kayak aku, tapi kayak aku pendiam ya. Ya dia aku get the impression tapi dia pendiam gitu. So ya biar ya agak awkward aja, cuman ya keren kok, semua orang ceweknya keren semua gitu, keren semua. Malah temen nggak lolos, real. Temen lolos kayak saya banget Evan. Aku nonton Online Season 2 gimana Theo bisa keciduk di game yang beli itu. Jadi aku itu setim sama Theo kan. Aku tuh udah ada firasat Theo ini strateginya bakal aneh gitu. Kayak dia itu the type of person that would do something out of the box gitu. Aku tahu dia seperti itu. Cuman aku paham harusnya aku sekali aku ngasih strategiku dia pasti paham. Oh ini dia pasti paham, masih connect, bayanganku connect. Ternyata sampai kita babak terakhir itu nggak connect gitu, kan sampai aku rugi kayak kita salah, we submitted different answers gitu loh, kayak apa beda gitu. Dan sampai situ kayak aku jadi yang rugi gitu, karena aku lebih banyak ngasih jawaban buat dia dibanding dia ngasih jawaban aku, karena aku kayak kan itu kan ngisi space kan, ngisi blank puzzles gitu loh. Dari situ kayak aku nggak paham apa sini gitu. Sayangnya seperti itu, sayangnya. Tapi ya apa well played lah. Dia juga jago kok, main dia ROC menang kan. Kenapa nggak intern di RG kemarin? Aku lagi kesatria. Kemarin lagi acara, sekarang lagi lanjut core acara gitu. Jadi nggak intern lagi. Tapi hopefully tahun depan masih bisa. Tahun depan mau intern di ruang guru. Tahun depan ya, pas summer break berarti. Mas T24 gimana Mas? Oke. Nah sepertinya dicukupkan aja teman-teman, udah jam 2 lewat. Dicoba aja biar kalian tidur juga ya. Jangan lupa nonton live VCT Valorant Champions Tour. Hari ini PaperX tanding nggak salah, tanding sama siapa ya? PaperX aku nggak tahu. Cuman aku bakal nonton gitu. Ya, see you guys. Terima kasih juga udah support, udah nonton live gue hari ini. Hopefully you guys have a nice sleep. Jadi see you di kesempatan selanjutnya. Thank you guys. Bye bye.